Untuk pertama kalinya, Beast Mountains membuatnya merasa bingung. Tapi mengapa dia memilih untuk pergi ke Beast Mountains tanpa ragu-ragu sebelumnya? Ketika dia berhasil dalam tantangan dan menjatuhkan lawannya dengan satu pukulan, dia sebenarnya memilih untuk pergi ke Beast Mountains. Dan dia juga dapat memilih untuk pergi ke Zhongzhou dan tempat-tempat lain di benua Doqi. Tapi dia sebenarnya memilih untuk pergi ke Demonic Beast Mountains. Apalagi yang menariknya ke sana? Ini adalah pertanyaan yang dia pikirkan lagi, lubuk hatinya. Banyak, saya memikirkan ini dan itu setiap hari, tetapi setiap saat, ini bukan tentang saya. Baru kali ini, dia benar-benar memikirkan bisnisnya sendiri lagi. Ini adalah hal pertama tentang dirinya yang dia pertimbangkan dengan serius sejak dia dipromosikan menjadi Dodi. 10 tahun pasang surut dan kehidupan yang berbahaya, membuatnya khawatir setiap hari. Setelah menantang setiap tujuan dengan sukses, dia akhirnya tidak memiliki tujuan. Semua hal ditangani untuknya oleh orang lain. Kehidupan Kaisar Dou relatif santai. Dia selain hanya menanyakan seberapa jauh aliansi telah berkembang, berapa banyak orang dari klan Xiao telah maju menjadi Dosheng. Kemudian, dia tidak perlu mempedulikan hal lain. Pikiran Dodi terbatas pada ini. Dia berpikir, Dodi, itu saja. Dan jika dia terus hidup nyaman seperti ini, selama dia mempertahankan tahtanya, dengan kekuatannya saat ini, dia dapat menyapu seluruh benua, tetapi asal-usul Kaisar Dou yang disebutkan oleh senior Xiao Xuan masih berupa dugaan. Ketika dia bekerja keras, dia benar-benar akan merasa tidak berdaya dengan kekuatan Dodi-nya. Dia pergi keluar angkasa beberapa kali dan menjelajah untuk waktu yang lama, tetapi dia masih kembali tanpa hasil. Asal-usul Dodi yang legendaris tidak datang seperti yang dia harapkan. Dengan cara ini, di daratan, Kaisar Dou yang legendaris masih Xiao Yan dan Kaisar Huntian. Dari keduanya, yang terakhir jatuh sebelum waktunya, sehingga kisah Xiao Yan lebih melegenda di daratan. Sepanjang perjalanan, pemandangan pegunungan Warcraft sudah di depan mata, meski terasa familiar, lebih banyak lagi yang masih asing. Sebelum kekuatannya turun, dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, dia akan langsung memahami pemandangan pegunungan yang besar dan kecil, tetapi sekarang dia tidak bisa melakukan ini, inilah yang membuat Xiao Yan merasa sangat tidak nyaman. Meskipun kekuatan Cailin berada pada level Do Huang, persepsi jiwanya sangat lemah. Ini adalah kekurangan yang tidak bisa dia perbaiki dengan usahanya sendiri. Keinginan dalam hati Xiao Yan adalah untuk pergi ke tempat di mana dia dan Xiao Yixian pertama kali tinggal. Pada saat itu, dia juga seorang petarung yang terkenal, dan ketika Xiao Xian dan Xiao Xian menghadapi petarung besar, mereka merasa bahwa mereka adalah pembangkit tenaga yang tak terkalahkan. Tetapi pada saat ini, di matanya, pejuang hebat adalah seekor semut. Tetapi pada saat itu adalah tuan yang tak terkalahkan di dalam hatinya. Ketika dia memasuki pegunungan Warcraft lagi, dia sudah menjadi Dodi. Pada saat itu adalah legenda, dan banyak orang hanya memikirkannya. Atau hanya tidak pernah terdengar. Dan sekarang dia adalah seorang Dodi yang sesungguhnya. Selain terdengar menakutkan, Dodi seperti itu tidak memiliki kekuatan absolut. Dalam perjalanan ke pegunungan binatang iblis, Xiao Yan memiliki banyak pemikiran di benaknya. Cailin di sampingnya juga tidak terlalu senang. Dia khawatir tentang kekuatannya sendiri yang berkurang tajam. Jika terus seperti ini, maka semua gelarnya harus diubah. Digantikan oleh Suner atau Xiao Yixian. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia telah berada di pusaran kekuasaan selama bertahun-tahun, dan dia kehilangannya untuk sementara waktu. Memikirkannya adalah sakit hati. Bagaimana saya bisa begitu beruntung? Jika Suner menemani Xiao Yan kali ini, maka dia akan tetap mempertahankan kekuatannya sendiri. Tidak banyak pejalan kaki yang mengarah dari kota hutan ke pegunungan Monster Beast. Sepanjang jalan, berdua dan bertiga, semuanya lamban dan lesu. Bisnis mereka tidak terlalu bagus sekarang karena keluarga Xiao berada di puncaknya. Inti ajaib yang dulu dijual dengan harga tinggi juga turun harganya. Bagaimana saya bisa hidup nyaman jika saya tidak bisa menjual barang-barang yang saya dapatkan dengan susah payah, dan bahkan sulit untuk menghidupi keluarga saya. Hari-hari tentara bayaran masih sangat sulit. Panen yang ditukar dengan kehidupan tidak sebanding dengan pil obat kelas 2 atau 3. Apa gunanya penangkapan seperti itu? Hari-hari adalah untuk hidup, dan untuk hidup dengan baik.
Banyak tentara bayaran berpikir tentang apa lagi yang harus dilakukan untuk menggantikan mata pencaharian yang sedikit ini. Kailin sesekali melirik tentara bayaran masa lalu, tetapi tidak ada perasaan khusus di hatinya. Di bawah komandonya, ada terlalu banyak orang biasa seperti ini, dan melihatnya dengan matanya, itu hanya orang yang tidak dikenal. Dengan beberapa koin emas, Anda bisa datang ke bengkel pengrajin. Atau tambahkan beberapa lagi, dan bahkan tentara bayaran yang putus asa bisa datang ke sini. Orang-orang itu murah dan tidak seberharga inti sihir. Apalagi dia pada dasarnya arogan, dan tidak pernah berhubungan dengan orang-orang dengan status rendah seperti itu. Bagaimana dia bisa rela melihat mereka sambil berjalan di jalan? Sebaliknya, Xiao Yan, yang lahir di keluarga Xiao, suka bergaul dengan tentara bayaran ini di masa lalu, seolah-olah dia memiliki banyak hal untuk dibicarakan dengan orang-orang biasa ini. Ketika Xiao Yan sedang berbicara dengan orang-orang yang lewat, Cailin merasa seperti semut yang merayap di dalam hatinya, dan dia merasa tidak nyaman. Dia bahkan menarik Xiao Yan dengan tangannya untuk memberitahunya untuk tidak mengatakan lebih banyak, tapi Xiao Yan mengabaikannya dan melanjutkan jalannya sendiri. Ini membuatnya sangat marah, dan bertanya berkali-kali pada Xiao Yan apakah dia istrinya, dan jika demikian, mengapa dia tidak mendengarkannya. Xiao Yan juga hanya tersenyum. Dia terlalu malas untuk peduli padanya. Bagaimana seorang pria bisa terlalu peduli dengan istrinya? Belum lagi, dia masih seorang kaisar yang bertarung, dan statusnya bahkan lebih menonjol. Perlakukan istri Anda dengan lebih sopan. Mereka berdua membuat beberapa kecanggungan dalam perjalanan ke pegunungan binatang iblis. Namun segera, kecanggungan semacam ini akan hilang dengan cepat, dan setiap kali Xiao Yan mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya. Tidaklah memalukan bagi seorang pria jantan untuk menundukkan kepala di depan istrinya, sebaliknya jika dia bersikeras untuk menjadi kuat, itu sangat memalukan. Rencana perjalanan yang membosankan, hari-hari yang membosankan, berlalu seperti ini. Dan dalam kepolosan seperti itu, keduanya tampaknya perlahan mulai terbiasa dengan kepolosan itu. Kaisar Dou juga perlu tenang dan tetap sibuk, itu bukan kehidupan normal. Kehidupan normal adalah kombinasi dari kerja dan istirahat. Selama rencana perjalanan yang monoton ini, Xiao Yan juga akan menangkap beberapa monster untuk dipanggang dan dimakan. Dagingnya masih enak. Setelah makan makanan yang enak, keluhan Cailin akan berkurang, singkatnya dia sedikit lelah. Mengapa memilih rencana perjalanan seperti itu? Mengapa memilih untuk menemani kekasih Anda? Apakah ini semacam takdir, berjalan dengan orang yang dicintai di jalan yang tidak dicintai? Akankah jalan itu menjadi indah? Kadang-kadang, dia merasa lebih suka darah dan kekerasan. Dalam pembunuhan yang intens dan mengasyikkan itu, dia akan mengalami sensasi. Tapi sekarang, pembunuhan di sepanjang jalan itu menyedihkan, tidak begitu berbahaya dan mengharukan. Ini membosankan, ini bukan hari yang baik seperti ini. Aliran jernih mengalir perlahan di depan mereka. Dasar sungai adalah kerikil halus, dan ikan-ikan berenang di dalamnya. Cailin dan Xiao Yan berdiri di tepi sungai dan memandangi ikan yang mengambang itu. Perasaan ingin terbang. Kapan seekor ikan berenang di air, ia terbang di dalam air. Cailin sekarang bisa terbang ke langit sesuka hati, dan dia bisa terbang dengan mengubah sayapnya. Tapi Xiao Yan tidak bisa. Dalam kondisi seperti itu sebelum lapangan terbentuk, dia masih seorang pejuang. Xiao Yan menggulung pakaiannya, melepas sepatunya, dan perlahan berjalan ke dalam air. Ketika dia menjadi Dodi, ketika dia memasuki air, dia akan dibungkus dengan Doki atau Yiyan. Kapan saja, aman dan bebas dari bahaya, beresiko, dan bahkan dapat menghancurkan segalanya dengan sangat mudah. Tapi sekarang, dia harus masuk ke air dengan telanjang kaki. Airnya sangat dingin sehingga meresap ke sumsum tulang untuk beberapa saat, membuatnya menggigil. Cailin cekikikan samping. Dia belum melihatnya untuk waktu yang lama. Xiao Yan akan memiliki adegan seperti itu. Pada saat itu, dia seperti seorang pria yang diukir dari batu. Xiao Yan, yang masuk ke air, menggunakan tangannya untuk menangkap ikan kecil di dasar sungai. Ikan yang berenang itu terlihat sangat lucu, seperti gadis muda yang cantik. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, ikan itu berubah menjadi orang, di sana tidak masalah sama sekali. Dia adalah Kaisar Dou. Dia bisa mengubah segalanya jika dia mau. Dia menghela nafas tanpa daya, dan berkata kepada ikan di dalam air, meskipun kita ditakdirkan, kita tidak bisa melakukan apapun untukmu, kamu pelan-pelan.
Berenanglah perlahan, dan mudah-mudahan lakukan sendiri. Dia seperti orang idiot, berdiri di sana berbicara pada dirinya sendiri. Tatapan ini membuat orang merasa lucu. Jadi, Cailin, yang berdiri di pantai, terkikik lagi. Di matanya, Xiaoyan yang linglung, bagaimana mungkin ada sedikit doubt. Sikap dia seperti pengrajin biasa di bengkel keluarga Xiao. Murid-murid keluarga Xiao dengan kualifikasi yang buruk, pada akhirnya, semua menjadi pengrajin biasa di bengkel, dan mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk berlatih. Di tengah-tengah kerja keras, hanya ada sedikit pendapatan untuk menghidupi keluarga, dan tidak ada uang tambahan, mereka akan menghabiskan seluruh hidup mereka dalam kemiskinan. Kailin berpikir, jika Xiaoyan hidup seperti itu, maka dia tidak akan bisa menikah dengannya. Wanita seperti apa yang akan mencari pria miskin? Selain itu, dia adalah seorang ratu Medusa, dengan identitas yang begitu menonjol, pria macam apa? Tidak dapat dia temukan, dia akan menemukan sampah dari keluarga Xiao. Memikirkan hal ini, dia menutup mulutnya dan tertawa tanpa alasan. Dia sudah lama tidak tertawa bahagia. Baginya, tawa adalah semacam kemewahan. Sekarang, dia harus menghadapi segala macam hal, dan dia biasanya mengatur banyak hal. Bahkan jika dia ingin tertawa, dia tidak punya waktu untuk tersenyum. Tapi sekarang berbeda, dia tersenyum penuh arti. Xiaoyan menyentuh ikan itu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menyentuh satu pun, tetapi dia berkeringat di sekujur tubuh. Ikan-ikan itu tampak sangat lincah dan selalu terlepas dari jari-jarinya. Dengan cara ini, dia melambaikan siswi tegak. Kemudian dia melihat Cailin tersenyum manis, dan dia sedikit gila untuk sementara waktu. Setelah dia memasuki Dodi, dia jarang melihat Cailin tersenyum, dan itu dingin untuk waktu yang lama. Tapi hari ini, dia tersenyum begitu cerah, tersenyum begitu tak terkendali. Melihat Xiaoyan linglung, Kailin menjadi lebih dan lebih bahagia, dia mengetuk Xiaoyan dengan jarinya, tertawa haha, dan berkata kepadanya, "Idiot, apa yang kamu lihat? Jangan bangun, tidakkah menurutmu air di sungai itu dingin?" Petik 2. Xiaoyan tiba-tiba pulih, dan baru saat itulah dia merasa bahwa air di bawah kakinya membeku sampai ke tulang. Dia buru-buru berjalan ke darat dalam 3 dan 2 langkah. Dia meletakkan kakinya di tanah dan berkata, "Kamu tidak mengingatkanku sebelumnya, itu akan segera membeku." Ini adalah patung es. Cailin menamparnya dengan sayang untuk sementara waktu, dan berkata, "Jika kamu suka membeku, maka bekukan saja menjadi patung es." Itu adalah patung kedua di luar Akademi Kanaan, dan masih di pegunungan Monster Beast. Pemandangan yang bagus. Xiaoyan menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Aku sangat berharap aku bisa menjadi patung es, kamu benar-benar berhati hitam." Kailin berkata, "Bukan karena aku memiliki hati yang buruk, tapi..." Petik 2. Sampai jumpa sebelum kata-katanya selesai. Dia tetap di sana dengan wajah kaku. Ini membuat Xiaoyan sangat terkejut. Hal macam apa yang membuat Cailin memiliki ekspresi seperti itu? Sejak aku bertemu dengannya, aku belum pernah melihatnya dengan ekspresi seperti itu. Lian tercengang, dan Xiaoyan juga sedikit tidak bisa dijelaskan. Dia bertanya dengan heran, "Ada apa? Ada apa?" Ketika dia mengatakan itu, dia menoleh dan melihat ke arah yang Cailin lihat. Sekilas membuatnya terpana, sebentar. Di sungai tempat dia menyentuh ikan, ikan-ikan yang berenang itu berdiri di atas ekornya dan perlahan-lahan berubah. Beberapa dari mereka telah mengambil bentuk manusia, dan mereka adalah wanita cantik dengan tubuh yang anggun dan indah, lekuk tubuh yang bergerak dan tubuh yang kurus. Wanita cantik ini tidak mengenakan pakaian, mereka hanya menutupi rasa malu mereka dengan sepotong tanaman air, dan kadang-kadang cahaya musim semi akan keluar, membuat orang tidak terhalang. Melihat Xiaoyan bangun, Kailin tiba-tiba menjadi marah dan melambaikan telapak tangannya. Aura pendendam yang kuat tiba-tiba menyerang dia berteriak, "Pergi ke neraka." Dia tidak bisa melihat wanita lain menggaruk-garuk kepala di depan Xiaoyan, apalagi godaan langsung seperti itu. Xiaoyan menghirup udara dingin dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari Demonic Beast Mountains, bahkan beberapa ikan kecil dapat berubah menjadi bentuk manusia. Jika mereka disihir, itu bagus." Saat dia mengertakkan gigi, dia mengeluarkan roh jahat di dalam hatinya. Api berada di bawah tekanan. Dia juga melemparkan pukulan. Tetapi pukulannya, yaitu pukulan bunga, tidak memiliki daya mematikan sama sekali.
Bahkan tidak ada suara patah sedikit pun, angin. Dia tersenyum dalam kesusahan, dan kekuatannya turun lagi. Kekuatan Kaisar Dou-nya selalu seperti ini, datang dan pergi. Melihat bahwa dia tidak memiliki kekuatan mematikan, Xiao Yan hanya duduk. Dia ingin melihat baik-baik kekuatan Kailin. Kekuatan seorang Dou Huang, skala diturunkan dari Dou Sheng ke Dou Huang, tapi kekuatannya masih sangat menarik untuk dilihat. Bagaimanapun juga, yang kuat tetap kuat. Kailin melihat Xiao Yan duduk di tanah, tersenyum sedikit, mengabaikannya, dan berkonsentrasi menghadapi lawan. Dalam persepsinya, para murloc yang muncul tiba-tiba seperti ini penuh dengan energi jahat. Jika mereka diizinkan untuk bertindak, mereka akan melakukannya. Takut dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia secara alami takut tentang akhir yang dia tidak tahu. Dia memblokirnya, tetapi dia tidak melihat seberapa keras dia. Dia mengangkat tangannya dengan santai, dan merasakan kekuatan besar menyerang. Itu bertabrakan dengan pertempuran Cailin, dan membuat ledakan, yang menghancurkan bumi. Angin tinju berlalu, dan tanah segera ada lubang dan lubang. Xiao Yan, yang berada di sela-sela, adalah sangat terkejut sebentar, murloc ini benar-benar kuat. Melihat skala warna terhalang, murloc itu berkata sebentar, "Kakak, tolong tenang, kami tidak memiliki kebencian yang mendalam, kami tidak harus bertarung. Anda hidup atau mati, dan Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan." Cailin masih marah, dia berkata, "Hari ini, kami akan berjuang untuk hidup dan mati Anda." Xiao Yan berdiri saat ini, dia menarik Cailin dan berkata, "Biarkan orang menyelesaikan kalimatnya, jika kamu bergerak, aku khawatir mayatmu akan tergeletak di tanah." Cailin menatapnya dengan dingin, dan berkata sedih, "Anda juga telah melihat bahwa ada mayat tergeletak di semua tempat mereka berimbang dengan saya siapapun yang akan mati, mungkin Anda akan mengasihani aroma dan menghargai batu giok." Berhenti sejenak dan melihat apa yang mereka harus mengatakan. Melihat wanita yang berbicara, dia memberi isyarat dengan tangannya di udara, dan kain kasa merah muda muncul di tangannya, dan kemudian menutupi tubuhnya, membuatnya terlihat nasional dan surgawi untuk sementara waktu. Berkata, "Saudari, tolong tenang, nama saya Fenskale, saya milik Silivan di Murlocs, dan saya mengambil posisi seorang penatua. Awalnya, saya tidak dapat dengan mudah mengubah bentuk, tetapi hari ini pemuda ini memasuki sungai, tetapi itu mendorong pengenalan lanjutan kami. Benar-benar berubah menjadi manusia pada satu waktu. Dia juga maju dari Dou Huang asli ke Dou Huang. Awalnya, dia ditekan oleh saudara perempuannya dan tidak bisa menyerang sama sekali." Setelah mendengarkan kata-katanya, Kailin ragu-ragu, tetapi Xiao Yan tercengang. Dia bertanya-tanya apakah dia telah membuat hamparan ruang lain. Kecepatan tingkat lanjut seperti itu tentu saja kecepatan ilahi. Pada tingkat Dou Huang, jika Anda ingin maju, Dou Huang juga membutuhkan pelatihan yang sangat keras. Dan dia benar-benar maju dalam waktu singkat. Kecepatan seperti itu benar-benar menakutkan. Dia menggelengkan kepalanya, berdiri, dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Dia berkata, "Kamu tidak di sini make up sebuah cerita, hanya beberapa kata akan membingungkan saya, dan kemudian Anda dapat memanfaatkan api, kan?" Pink Skale menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Imajinasi saya sangat terbatas. Bagaimana saya bisa mengarang cerita untuk menipu orang, semua yang saya katakan adalah nyata." Xiao Yan tersenyum, dan dia berkata kepada Cailin, "Apa yang dia katakan itu benar, tidak ada yang salah, aku percaya padanya." Cailin menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dia berkata, "Kalau begitu kamu terlalu tertipu. Ketika kamu mempercayainya sepenuhnya, maka orang yang menderita adalah kamu, dia akan menggunakan rencana kecantikan, rencana daging pahit, rencana keterasingan, dan melenyapkanmu satu persatu." Xiao Yan tertawa, menoleh dan berkata kepada Fenskale, "Begitukah?" Ping Lin berkata dengan sedih, "Apa yang dia katakan tidak benar, aku tidak akan melakukan itu, tidak sekarang, tidak di masa depan, tidak akan pernah." Kailin bertepuk tangan dan berkata, "Jika kamu mengatakan ini, bagaimana kamu bisa melakukannya? Buktikan bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Kamu harus membuatku percaya padamu." Fan Lin menggaruk kepalanya dalam kesusahan, dan berkata, "Saya tidak tahu bagaimana membuktikan diri. Katakan padaku, apa yang bisa saya lakukan untuk membuktikan diri?" "Bunuh semua ikan hantu." Sisik merah muda berubah warna untuk sementara, katanya, "Itu saudara-saudaraku, bagaimana aku bisa tega membunuh mereka?
aku tidak bisa melakukannya. Kailin menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu apa yang kamu katakan sedikit tidak dapat diandalkan. Seperti yang aku katakan, aku ingin melawan Anda sampai mati dan Anda bukan lawan saya. Untungnya, Anda beruntung. Ketika saya kebetulan ditekan, ini juga dianggap sebagai kesempatan Anda. Jika Anda mengalahkan saya, Anda akan memiliki kemungkinan hidup dan melarikan diri. Jika tidak, Anda akan berakhir mati. Begitu dia mengatakan ini, wajah Fenskale berubah seketika. Ini adalah orang paling kuat yang pernah dia temui, dan dia juga seorang wanita yang sangat tidak masuk akal. Itu hanya omong kosong dan aneh. Dunia telah benar-benar berubah, dan orang-orang aneh semakin menjadi-jadi. Lebih banyak lagi, di suku Murloc mereka, banyak dari mereka dibunuh oleh manusia. Umumnya, mereka semua lemah dan tidak berdaya, dan mereka dibantai oleh orang lain. Tapi hari ini, mereka sangat beruntung. Mereka berubah menjadi dewasa dan maju ke Do Huang. Ini adalah suku Murloc, hal baik yang langka. Bahkan patriark mereka hanya seorang Do Huang, dan dia telah maju menjadi Do Huang. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya, tetapi sekarang, fakta seperti itu telah terjadi di tubuhnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sisik merah muda memutuskan untuk menerima tantangan Cailin. Dia lebih suka menjalani kehidupan yang mulia dalam pertempuran daripada menanggung penghinaan untuk bertahan hidup. Ini adalah karakternya. Sebelum dia masih kecil, dia adalah ikan yang rendah hati. Bahkan jika itu adalah ikan, dia akan hidup dengan layak. Ini adalah karakternya. Menghadapi Do Huang, dia tidak akan pernah mundur. Sejak kelahiran Kaisar Yan, dunia Warcraft telah menjadi seperti manusia, dan tingkat mahir seperti manusia. Ini adalah keadilan yang Kaisar Yan berikan kepada binatang. Dengan keadilan seperti itu, mengapa dia menyerah? Dia tidak akan pernah menyerah. Mereka yang menyerah adalah idiot, bodoh, idiot, dan gila. Dia perlahan berdiri tegak, dan melihat lagi ke teman-teman sekelasnya yang maju, merasa sedikit sedih di hatinya. Mereka hanya seekor ikan, bahkan jika mereka dalam bentuk manusia, di mata orang-orang, mereka masih seekor ikan. Berpikir dari ikan yang berenang di air, dia menjadi sedikit putus asa. Sangat sulit untuk menjadi ikan, dan sangat sulit untuk membuat seseorang dari ikan. Hidup ini terlalu sulit. Dari ikan menjadi manusia, betapa banyak kegembiraan dan kesedihan akan ada. Dia tersenyum sedikit dan menatap Cailin dengan berani. Dia memiliki keberanian untuk menghadapi yang kuat dan kekuatan untuk menghadapi yang kuat. Ada orang yang datang dan pergi di pegunungan Warcraft ini, dan di depan manusia itu, dia kebanyakan diam, dan mendengarkan dengan seksama. Dalam jenis mendengarkan ini, dia perlahan-lahan berkultivasi dan mendapatkan tingkat lanjutan dari hari ke hari. Jadi, dia jatuh cinta dengan mendengarkan. Kemajuan besar, ini adalah budidaya Murloc. Cailin secara bertahap menginfeksi senyumnya, dan kemudian dia menunjukkan senyum di Pinkskale. Senyum seperti itu langka dan unik, dan kekaguman bercampur dengan cinta. Dia akhirnya membuka mulutnya, pembukaan Cailin menandakan kehidupan baru Fanlin. Dia berkata, saya merasa bahwa Anda berbeda dari orang biasa, Anda memiliki semacam keberanian, tetapi juga jenis yang kuat. Saya suka orang seperti itu, mengapa saya harus bertarung dengan Anda, sehingga saya tidak bisa menjadi teman. Pinkskale, yang telah tersenyum sepanjang waktu, terdiam. Dia memiliki satu teman lagi dan satu lawan lebih sedikit. Tapi dia memiliki penyesalan yang mendalam. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan rasa hormat Cailin pada awalnya, kekuatannya ada di pertumbuhan. Ini adalah perasaannya, dan setelah Cailin mengatakan ini, perasaannya perlahan menghilang, dan dendamnya berhenti tumbuh. Kemudian, dia mungkin tetap pada level aslinya dan terus berjalan. Langkah demi langkah, ini bukan permintaannya. Dia menghela nafas kecewa dan berkata kepada Cailin, oke, aku menerima persahabatanmu. Kemudian, Cailin berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, mengulurkan tangannya, dan berkata, ayo berpelukan. Wajah polos Pinkskale menunjukkan antusiasme, dan dia memeluk Cailin sangat bersemangat, dan dalam sekejap, dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya lemas untuk sementara waktu. Cailin mengerutkan bibirnya dengan jijik, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan lembut, muda, hanya mengandalkanmu, apakah kamu ingin bersaing dengan Dou Seng, dan melawanku, maka hanya akan ada kegagalan abadi, bukan kemenangan. Jari kanannya, senyum kejam muncul di wajahnya,
dia menendang sisik merah muda dengan satu kaki, tubuh mungil itu melesat dengan keras, dan kemudian perlahan mendarat. Dia melihat Murloc ilusi di kolam dengan acuh tak acuh, dan berjalan mendekat. Dia berkata, "Kamu harus mati, dalam ingatanku, ikan yang telah berhasil maju masih sangat langka. Jika kamu benar-benar Murlocs akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Jika itu adalah binatang buas lain, maka hanya ada satu cara untuk mati." Xiaoyan menatap Cailin dengan takjub, bertanya-tanya mengapa dia bersikap seperti ini. Dalam kesannya, Cailin menjadi sangat lembut, terkendali, dan tidak akan membunuh dengan mudah. Tapi dari situasinya saat ini dilihat dari perilakunya, dia belum sepenuhnya melemah. Dia masih kejam dalam kekuatannya, dan dia masih kejam. Dia dan Cailin berjalan dengan lembut di depan orang-orang ikan, perlahan-lahan mengangkat tangan mereka, dan kemudian, sekali dia menepuk telapak tangannya. Kemudian dia mendengar suara ledakan. Murloc itu seperti batu, dan dia dengan lembut menepuknya. Kemudian, senyum dingin muncul di wajah Cailin. Dia berkata, "Hanya kalian, apakah kamu juga ingin melewati hidungku?" Setelah merekam Murloc, dia membekukan senyumnya dan tampak agak dingin. Dia datang ke Xiaoyan dan berbisik kepadanya, "Kamu belum melihat mereka. Apakah ada sesuatu yang aneh tentang dia?" Xiaoyan mendekati sungai dan melihat kerikil di dasar sungai. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Ikan-ikan yang berenang itu masih berenang di air. Mereka masih sekelompok ikan, ikan yang mengambang di air. Ikan ini, apakah mereka masih ikan sebelumnya? Xiaoyan agak linglung untuk beberapa saat. Ini adalah pertama kalinya dia bingung sejak dia datang ke pegunungan binatang iblis. Para Murloc cantik itu kehilangan nyawa mereka dalam sekejap. Dia menggambar itu kembali ke tengah, dan melemparkan semua air di tangannya ke udara. Dia melirik ikan kecil di sungai tanpa daya, dan berkata, "Ayo pergi." Cailin berkata kepadanya dengan dingin, "Jika kamu selalu merasa jika kamu memiliki simpati dan intoleransi, maka akan ada banyak musuh mengintai di sekitar Anda, yang tiba-tiba akan menyerang pada waktu yang menguntungkan dan kemudian membuat Anda lengah." Xiaoyan setuju dengan pernyataan Cailin. Setelah dia menjadi Kaisar Dou, dia secara bertahap menjadi kurang dibantai, sehingga dia menjadi lebih baik. Tidak ada musuh. Yang lain memuji diri mereka sendiri dan memohon untuk diri mereka sendiri. Di matanya, semua orang sangat ramah. Jadi, dia menutup mata sebanyak mungkin. Tapi orang jahat tetap saja orang jahat yang bersembunyi di balik wajah palsu dan kemudian, dengan bantuan kebaikannya, merugikan orang lain. Ini adalah sesuatu yang dia tidak tahu, tetapi Cailin tahu bahwa dia adalah seorang Douseng. Di benua Douqi, masih ada banyak orang dengan pangkatnya. Dibandingkan dengan Kaisar Dou, maju ke Douseng masih relatif tinggi. Lebih mudah. Akibatnya, satu demi satu Douseng yang kuat lahir di benua Douqi. Begitu kekuatan mereka meningkat, mereka yang takut akan kekuatan Cailin pada saat itu akan kehilangan kewaspadaan mereka. Mereka sekarang setara dengan kekuatan Cailin. Mengapa demikian? Anda harus kagum padanya. Tapi ketika berhadapan dengan Xiaoyan, mereka masih menunjukkan ekspresi menyanjung dan hanya janji. Di depan yang kuat, mereka akan selalu tampak pengecut. Ini adalah esensi mereka, dan Xiaoyan harus melakukannya latihan, ada tujuan yang harus dikejar. Biasanya tidak begitu banyak di daratan, tetapi bepergian di luar angkasa. Ini agak mirip dengan situasi klan naga kuno Taiksu pada waktu itu. Untungnya, dia akan selalu muncul setelah jangka waktu tertentu. Jika tidak, dengan kekuatan Cailin, masih sulit untuk menekan orang-orang itu. Terutama pembangkit tenaga listrik dari aliansi Tianfu, orang-orang ini yang berdiri di sisi Xiaoyan pada waktu itu. Meskipun mereka kuat, itu tidak berarti bahwa mereka adalah orang suci. Mereka memiliki tujuan mereka sendiri, dan keinginan egois mereka akan berkembang. Setelah mencapai tingkat tertentu, mereka akan meletus. Ini membuatnya merasa sakit kepala. Ketika berhadapan dengan sekutu di aliansi, dia tidak bisa membunuh mereka semua, yang menjadi kerugian. Beberapa orang akan mengambil keuntungan dari ini. Ini adalah prinsip Xiaoyan dalam menangani hal-hal dalam aliansi bahwa tidak akan ada perpecahan dan menjaga stabilitas. Ini juga merupakan garis bawah dari solusi biasa Cailin untuk masalah. Dan mereka bukan orang jahat dan sulit diatur. Sebagian besar dari mereka telah bekerja bersama dengan Xiaoyan untuk melewati suka dan duka. Mereka juga tahu kekuatan dan cara Xiaoyan,
dan mereka tidak berani melangkah terlalu jauh. Jian Zicailin juga sangat manusiawi, dengan cara yang kejam, dan membuat kebanyakan orang dalam aliansi menakutkan. Singkatnya, situasinya tidak terlalu buruk, masih dalam kisaran yang dapat dikendalikan. Xiao Yan melihat ikan di air. Setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia berpikir bahwa pendekatan Cailin benar. Di pegunungan Warcraft, semua binatang adalah lawan mereka. Di bawah penurunan tajam dalam kekuatan, Anda hanya bisa membantai, tidak menerima. Dengan cara itu, Anda hanya dapat menyimpan malapetaka di sisi Anda, yang akan membawa potensi bahaya bagi diri Anda sendiri. Itu hanya beberapa ikan, biasanya makan ikan bakar, makan ikan goreng, makan ikan rebus juga merupakan makanan. Dan membunuh beberapa ikan, apa gunanya Cailin tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dia memiliki intinya sendiri. Setelah dia mengetahui hal ini, Xiao Yan berhenti melihat ikan. Tidak ada ikan di matanya. Mereka semua adalah ancaman baginya, calon lawan. Ketika berhadapan dengan lawan, Xiao Yan selalu tangguh dan tidak pernah lemah. Ketika dia membunuh Yun San, atau bahkan Kaisar Huntian, dia tidak pernah memiliki kelemahan di hatinya. Selama itu berbahaya atau berbahaya baginya, dia akan membunuhnya. Setelah mentalitas ini dipulihkan, kehendak Xiao Yan seperti besi untuk sementara. Dia adalah Dou Di yang unik di benua ini. Dia ditempa oleh darah dan pembantaian, bukan nama palsu. Dia tidak pernah menghadapi semuanya dengan nama palsu. Cailin mengedipkan mata padanya dan mengulurkan jari-jarinya, dan dia tersenyum kembali. Keduanya berjalan menjauh dari sungai lagi dan menginjakkan kaki di jalan menuju kedalaman pegunungan binatang iblis. Saat mereka berjalan, hanya melihat beberapa sosok yang lebih anggun muncul di pantai, sosok yang begitu indah dan tampan mengungkapkan rasa yang menawan. Xiao Yan tertegun sejenak, dan berdiri di sana tercengang. Cailin berkata dengan sedih, "Aku belum pergi." Petik 2 titik. Xiao Yan buru-buru berkata, "Ayo pergi." Tapi seorang wanita ramping menghalangi jalannya. Xiao Yan tertegun sejenak. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk menghalangi dia di sini. Dia juga seorang wanita. Dia memandang wanita itu dengan heran dan berkata, "Apakah kamu tahu?" Wanita itu tersenyum malu-malu, dan dia berkata, "Aku tidak tahu." Xiao Yan bertanya dengan tidak jelas, "Karena aku tidak mengenal satu sama lain, mengapa kamu menghalangi jalanku?" Wanita itu tersipu dan berkata dengan malu-malu, "Aku punya sesuatu untuk ditanyakan." Xiao Yan tetap tinggal di sana sebentar. Seorang wanita cantik apa yang akan dia tanyakan untuk dirinya sendiri? Dia berkata dengan ringan, "Kamu sebaiknya membicarakannya." Wanita itu memikirkannya dan berkata, "Untuk Dou Di, ini tidak terlalu banyak pekerjaan, asalkan kamu mau melakukannya, itu akan dilakukan dengan mudah." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Kamu sangat mengenalku, sepertinya sangat sulit." Wanita itu menambahkan lidahnya, dan dia berkata, "Tentu saja. Tentu saja, saya harus memintanya. Orang-orang, maka Anda harus memahami satu sama lain." Xiao Yan mengulurkan ibu jarinya padanya dan berkata, "Kamu sangat lucu." Wanita itu menatapnya dan berkata, "Sungguh, saya pikir saya lebih realistis." Cailin menatapnya dan tertawa, dan dia merasa sedikit aneh. Di pegunungan Warcraft, apakah akan ada wanita yang kesepian? Ini adalah keraguan terbesar. Di tempat ini, Warcraft tingkat tinggi sering menghantui. Jika Anda tidak mendapatkannya benar, dia akan dikubur di dalamnya. Tidak ada wanita yang begitu bodoh dan menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Mungkinkah ikan itu bisa berubah bentuk lagi? Memikirkan hal ini, jantung Xiao Yan berdetak kencang untuk sesaat. Aku tercengang. Jika ikan itu benar-benar, maka ikan ini cukup kuat. Mereka benar-benar dapat menggoda orang. Xiao Yan melirik wanita di depannya, dan dia berkata, "Kamu sebaiknya menyingkir. Ketika Kaisar Dou memamerkan kekuatannya, kamu harus kehilangan lapisan kulitnya." Wanita itu tersenyum sedikit, dan berkata, "Kalau begitu aku lebih suka kehilangan satu lapisan kulit. Ketika kamu turun, kamu bisa kehilangan lapisan kulit di bawah cara Dou Di, dan itu adalah kejatuhan yang luar biasa." Xiao Yan menggaruk kepalanya dan berkata tanpa daya, "Kamu benar-benar tidak tahu malu." Wanita itu tidak kesal, tetapi berkata perlahan, "Ya, apakah kamu berbicara dengan wanita cantik seperti ini?" Bagaimanapun, dia adalah pahlawan yang berdiri ke langit. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata,
Saya bukan pahlawan, saya beruang, apa persyaratan Anda? Wanita itu merenung sejenak, lalu dia berkata, aku benar-benar memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu, aku dari kelompok mercenari Feng Yun. Xiao Yan terkejut ketika dia mengatakan ini. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini bukan dari suku Murloc, tetapi tentara bayaran Feng Yun. Itu di luar dugaannya. Dia berkata, saya benar-benar belum melihat siapapun dari grup mercenari Feng Yun. Anda adalah orang pertama, dan pria kuat bernama Tian Hao tampaknya telah meninggal. Dia tersenyum dan berkata, itu bukan urusanku, aku hanya peduli dengan kelompok tentara bayaran Feng Yun, itu yang benar-benar kupedulikan. Xiao Yan mengangguk dan berkata, kamu mohon dengan Feng Yun. Kelompok tentara bayaran itu terkait. Wanita itu mengangguk, dan dia ada di sini karena kelompok tentara bayaran Feng Yun. Xiao Yan berkata dengan riang, katakan padaku, selama aku bisa. Wanita itu tersenyum lagi, senyumnya jelas bercampur dengan kebahagiaan. Dia berkata, kamu bisa melakukannya, kamu pasti bisa melakukannya. Xiao Yan melambaikan tangannya, dan berkata, ini, saya benar-benar tidak bisa menjanjikan Anda, tetapi saya akan mencoba yang terbaik. Ayo, ada apa dengan korps mercenari Feng Yun? Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mendengar Anda mengubah nama lokasi korps mercenari Feng Yun ke Yancheng. Saya harap Anda dapat mengubahnya kembali. Saya tidak suka nama ini, itu terlalu pribadi. Xiao Yan tertawa dan berkata, ini bukan masalah besar, tapi saya benar-benar tidak bisa bertanggung jawab atas masalah ini sekarang. Saya memiliki banyak saudara di bawah komando saya, dan hanya itu yang mereka katakan. Wanita itu tersenyum sedikit dan berkata, menyenangkan sekali menjadi bos. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak berani mengatakannya sebagai bos, tetapi masih ada sedikit pemandangan. Anda bisa datang jika mau. Wanita itu berkata, beri aku tempat duduk. Xiao Yan tertawa dan berkata, ini, saya katakan itu tidak masuk hitungan. Dia menunjuk ke Cailin dan berkata, ini, dia memiliki keputusan akhir. Apakah Anda memiliki hal lain untuk dilakukan? Jika tidak, silakan minggir, saya pergi. Melihat Xiao Yan berlama-lama, Cailin merasa sedikit tidak senang di hatinya, dan orang yang dia ajak mengobrol masih seorang wanita. Ini membuatnya sangat kesal, dan dia melangkah beberapa langkah dan bertanya, ada apa? Xiao Yan berkata, dia ingin bergabung dengan kelompok tentara bayaran naga ajaib. Cailin memandangnya untuk waktu yang lama dan berkata, Kaisar ini dapat memutuskan, jika Anda ingin mengenalnya, Anda dapat pergi kepadanya. Wanita itu tertawa dan berkata, tentu saja, itu cerita yang bagus, tapi saya tidak mengenalnya. Cailin meliriknya dan berkata dengan ringan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika kamu tidak ingin menjadi musuh kami, maka kamu, tolong beri jalan. Saya tidak suka orang menghalangi jalan kami. Wanita itu tertawa dan berkata, hari ini, aku hanya ingin menghalangi jalanmu. Setelah selesai berbicara, dengan lambaian tangannya, dia melihat sekelompok orang keluar di belakangnya, semuanya melotot marah, dia berkata, hari ini, kamu bisa tinggal di sini. Cailin meledak menjadi marah untuk sementara waktu, dan dia berkata, nadanya tidak kecil, Guanjian, Anda menyebut diri Anda terlalu banyak berpikir. Setelah kata-katanya selesai, dia mengepalkan tinjunya, hanya untuk mendengar suara angin bertiup, dan semangat juang yang besar itu bergegas pergi. Wanita di sisi yang berlawanan tidak menunjukkan kelemahan, tetapi juga melemparkan tinjunya, kekuatan yang kuat segera meledak, dan kedua kekuatan itu bertabrakan, membuat ledakan. Keduanya mundur beberapa langkah dalam sekejap. Cailin mendengus, dia sangat terkejut, wanita ini sangat pandai dalam hal itu. Dengan satu gerakan, kemenangan atau kekalahan tidak bisa efektif, Cailin sangat kesal, dan segera naik ke udara, memperlihatkan tubuh dan ular piton warna-warni melayang di udara. Begitu dia membuka mulutnya, cairan kental langsung keluar, dan apa yang dia sentuh langsung membusuk. Wanita itu menjadi pucat karena ketakutan sesaat, dan ki pertempurannya berubah menjadi sayap dan naik ke udara. Saat dia menstabilkan tubuhnya, dia melihat Tongtian Piton mengayunkan ekor raksasanya dan menggeseknya dengan keras. Kekuatan tumbukan yang kuat, membawa angin kencang, berteriak ke arahnya. Wanita itu mendesak. Melihat situasinya tidak baik, wanita itu dengan cepat mendarat di tanah, wajahnya memutih untuk sementara waktu. Sekelompok orang yang mengikutinya dengan cepat berkumpul,
tetapi mendengar wanita itu berteriak, "Bubarkan, bubar cepat, itu berbahaya." Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat cairan yang disemprotkan dengan keras. Mereka yang tidak bisa berlari, merasakan bau amis yang kuat mengalir ke wajah mereka, pusing sejenak di otak mereka, dan pingsan di tanah. Cairan itu menyentuh tubuh dan segera berubah menjadi kolam limbah. Adegan mendebarkan ini membuat orang terlihat sangat gugup. Melihat ular sanca langit berwarna-warni yang sebesar awan gelap di langit, pikiranku mendung untuk beberapa saat, dan kemudian cairan seperti hujan dan kabut jatuh dan segera menenggelamkan semua orang. Melihat bahwa Kailin telah mengalahkan semua orang, dia berubah kembali menjadi bentuk manusia dan berdiri di tanah dengan aman. Lihatlah wanita itu, sudah lama pergi. Kailin datang dan melihat bahwa Xiaoyan aman dan sehat, hatinya yang gugup tiba-tiba rileks, dia menghela nafas panjang dan berkata, "Untungnya, dia tidak menyerangmu, kawan." Baru saat itulah Xiaoyan menyadari bahwa orang yang telah lama dia pandangi telah menghilang. Merasa kesal untuk sementara waktu. Di mata orang luar sekarang, dia adalah Dou Di, seorang tokoh terkenal di benua Douqi. Setiap gerakannya dapat menyebabkan gejolak kekerasan di benua itu. Tetapi saat ini, dia tidak menatap seseorang, jika berita seperti itu menyebar ke daratan. Kemudian, dalam semalam, dunia bisa terbalik. Benua hari ini, karena dia adalah Kaisar Dou, dan menjadi penengah di dalamnya, menunjukkan stabilitas. Begitu dia mengetahui bahwa Dou Di ini hanyalah sampah sekarang, hatinya tergerak. Semua orang yang berpikir mereka kuat akan bangkit. Mereka ingin melakukan kerusuhan untuk kepentingan mereka sendiri, atau untuk kepentingan kelompok yang diwakilinya. Pada saat itu, mungkin seluruh benua Douqi akan berantakan. Konsekuensi ini sangat serius. Meski karena kelangkaan asal-usul Dou Di di daratan, Dou Di menjadi langka. Tapi tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik tingkat Douseng. Begitu orang-orang yang tersembunyi atau aktif di daratan ini bergerak, pertumpahan darah dan kekerasan tidak dapat dihindari. Jika seseorang menantangnya lagi, sangat mudah untuk menghindari senjata yang terbuka, dan sulit untuk berjaga-jaga terhadap panah gelap. Akan selalu ada saat-saat ketika Anda meleset. Cailin tidak selalu bisa melindungi dirinya sendiri, dan Suner Xiaoyixian dan yang lainnya tidak bisa mengikutinya. Ini adalah kesulitan terbesar yang dia hadapi sekarang. Xiaoyan melirik Cailin dan berkata dengan sedih, "Aku tidak memperhatikan, aku tidak melihatnya." Melihat bahwa semangat Xiaoyan tidak tinggi, Kailin tahu bahwa hatinya sedang kehilangan, jadi dia berhenti berbicara. Sebagai gantinya, dia meraih tangannya sambil tersenyum dan berkata dengan lembut, "Ayo pergi." Dia akan pergi begitu dia pergi, dan dia akan bertemu dengannya. Hal terpenting bagi kita saat ini adalah meningkatkan kekuatan kita. Setelah kekuatan kita ditingkatkan, kami dapat melindungi diri kami sendiri. Xiaoyan tersenyum tak berdaya, dan tidak punya pilihan selain berjalan maju bersama Cailin. Jalan menuju pegunungan Warcraft sangat panjang, dan saya belum pernah melakukan perjalanan sejauh ini sebelumnya. Hati Cailin sedikit cemas, dia meraih tangan Xiaoyan dan mengencang tanpa sadar. Xiaoyan bisa merasakan suasana hatinya, tapi apalagi. Dia harus menghiburnya beberapa kata. Dia berkata, "Ayo pergi perlahan. Jika kita adalah pasangan paling umum di daratan, maka kita harus tetap berpegang pada satu sama lain dan tidak pernah menyerah. Tidak peduli seberapa sulit jalan hidup ini, kami harus aktif menghadapi kesulitan dan kesulitan. Dalam perjalanan panjang ini, setiap rintangan mengharuskan kami untuk membuka jalan satu sama lain, dan setiap jurang mengharuskan kami membangun ponton untuk satu sama lain." Petik 2. Kailin menatapnya sebentar, bahasa puitis sangat menyentuh hatinya, itu adalah kata-kata terhangat dan paling jujur yang pernah dia dengar sejak dia menikahi Xiaoyan. Sebagai seorang istri, dia menerima kepercayaan dan kehangatan. Sebagai asistennya, dia menerima dukungan dan kekuatan. Jika mereka tidak menjadi Dou Di Douseng dalam kehidupan ini, maka mereka akan menjadi pasangan yang paling dicintai. Jadi bergandengan tangan untuk menjadi tua. Hal paling bahagia di dunia adalah memiliki orang yang paling Anda cintai, memiliki rumah yang paling hangat, dan kemudian menjalani kehidupan terbaik bersama. Xiaoyan tertawa di bawah tatapan Cailin, dia bisa merasakan kasih sayang yang mendalam di dalamnya. Seorang pria yang memiliki istri ini tidak sia-sia. Dia mengambil segenggam timbangan warna dan berkata, "Ayo, berhenti memikirkannya." Kailin dengan patuh menempel di tubuh Xiaoyan.
Adegan hangat dan menyentuh muncul di jalan terjal menuju pegunungan monster. Setelah mendapatkan kekuatan, Cailin tiba-tiba merasa tenang dan tenang. Sejauh apapun jalan itu, kita akan berjalan bersama, dan seberat apapun jalannya, kita akan menghadapinya bersama. Jalan hidup menjadi lebih mengasyikkan karena persahabatan separuh lainnya. Xiao Yan sangat senang ketika dia melihat Cailin menempel pada dirinya sendiri. Kecantikan dingin ini selalu memiliki wajah yang serius dan cantik, tetapi hari ini dia sangat lembut. Dia mengambil keuntungan dari situasi ini dan meraih Cailin, memeluknya erat-erat. Melihatnya sambil tersenyum, dia berkata, "Atau, mari kita cari tempat tinggal dalam pengasingan dan menjalani kehidupan normal sebagai pasangan yang sudah menikah. Saya akan menebang kayu, dan Anda akan membakar api. Kemudian, kita akan memberi makan sekelompok orang, ayam, memelihara anjing, dan memiliki sekelompok anak." Cailin memalingkan wajahnya untuk menatapnya dengan main-main, dan berkata, "Kalau begitu ayo cepat, tunggu apa lagi?" Xiao Yan menggaruk hidungnya dengan jarinya dan berkata, "Kamu benar-benar ingin." Cailin menamparkan wajahnya dan berkata, "Xiang Gong, apakah kamu benar-benar berpikir begitu?" Xiao Yan tertawa dan berkata, "Masih bisakah kamu membayangkan?" Wajah Cailin menjadi dingin, dan dia berkata dengan tidak puas, "Saya tidak punya kemauan, dan jika itu sedikit kesulitan, saya harus mundur." Xiao Yan masih tertawa, terus menggosok tangannya, dan berkata, "Saya benar-benar punya ide ini, klan Xiao juga telah makmur kembali, dan semua balas dendam telah dibalaskan, saya tidak ada hubungannya, dan saya bersenang-senang dengan saya, istri. Apa salahnya hidup di tanah?" Cailin mendengus dan tertawa terbahak-bahak, dia berkata, "Pembangkit tenaga listrik puncak saat itu, Dou di hari ini, sebenarnya ingin menjadi petani tua, oke, aku akan menemanimu bertani." Xiao Yan menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, "Istriku, tapi aku tidak tahu cara bertani. Kalau tidak, mari kita berkeliling kota dan menjadi pengrajin di bengkel. Namun, kamu sangat cantik, ada orang jahat yang datang, dengan ide-ide, dan Anda ingin tempat ketiga. Jika seseorang campur tangan, saya tidak bisa mengalahkan mereka. Bukankah ini akan memberikan istri cantik saya untuk apa-apa? Tidak, itu pasti tidak akan berhasil." Cailin meninjunya dan memarahinya, "Kamu bajingan, kamu tidak bisa mengeluarkan kata-kata serius. Saat kau bercanda, hari sudah gelap. Pegunungan binatang iblis menjadi suram untuk sementara waktu. Langit di pegunungan menjadi lebih gelap lebih cepat daripada di luar." Cailin berkata pada Xiao Yan, "Cari tempat untuk beristirahat." Xiao Yan juga memikirkannya, apa terburu-buru bisa jalan-jalan di gunung bersama istrinya. "Saya sedang berjalan dengan istri saya, dan saya membawa rumah di punggung saya. Jadi," katanya, "mari kita istirahat. Mencari gua yang bersih." Saya mengeluarkan batu bulan dari cincin dan meletakkannya di dinding, menyebarkan kasur di tanah, melepas sepatu saya dan duduk di atasnya, mengulurkan tangan saya, dan berkata kepada Cailin, "Kemarilah, istri, dan peluk aku." Wajah Cailin memerah, dia memelototinya, dan berkata dengan marah, "Tidak serius." Xiao Yan tertawa dan berkata, "Istriku masih sangat pemalu, ada boneka iblis di luar, jangan khawatir." Saat dia berbicara, dia bangkit dan menariknya. Tiba-tiba, ada pemandangan yang indah, dan keduanya terjerat erat. Cailin berteriak dengan suara rendah dari waktu ke waktu, "Kamu jahat, kamu benar-benar jahat." Tapi dia memeluk Xiao Yan dengan erat, cinta dua orang adalah hal yang paling menawan dan menarik di dunia. Cinta yang tak terlupakan antara dua orang juga merupakan hal paling gila di dunia. Seorang wanita cantik, membelakangi mereka, duduk tak berdaya di pintu masuk gua. Ini adalah wanita yang menakjubkan, jika Xiao Yan dan Cailin melihat mereka, mereka akan segera mengenali bahwa ini adalah wanita yang menantang mereka di siang hari. Tapi sekarang, dia duduk di pintu masuk gua dengan kegembiraan, pipinya merah, dan tubuhnya lembut. Malam ekstasi bagi dua orang adalah malam tanpa tidur bagi yang lain. Dan orang ekstasi ini sebenarnya tidak menyadarinya. Sinar fajar menyinari gua, dan juga pada dua orang yang tidur di gua. Cailin meletakkan satu kaki di tubuh Xiao Yan, tapi tangannya memegangnya erat-erat. Boneka iblis surgawi di luar gua dihujani sinar matahari di sekujur tubuhnya, memancarkan cahaya kemasan. Dia hanya berdiri tegak seperti penjaga yang setia. Dia adalah Raja Utara. Wanita itu sedang berjalan di luar gua. Setelah bermeditasi beberapa kali,
sulit untuk mencapai keadaan tersebut. Baru saja keluar dari gua. Xiao Yan membuka matanya, menatap Cailin yang masih tertidur lelap, menurunkan kakinya dengan lembut, lalu menutupinya dengan selimut tipis. Seseorang berdiri, meregangkan tubuh, berjalan beberapa langkah di dalam gua, dan kemudian keluar dari gua. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil boneka setan emas dan menjauh. Dia merasakan alisnya hangat, dan merasakan kilatan cahaya putih memasuki pikirannya, yang agak mirip dengan pemandangan ketika jiwanya keluar dari tubuh. Dia pikir dia terlalu banyak tidur dan kepalanya pusing, jadi dia tidak menganggapnya serius. Setelah beberapa saat, Cailin juga keluar dan berkata kepada Xiao Yan, "Ayo pergi, aku sudah berkemas." Ketika dia mengatakan itu, dia mengambil lengan Xiao Yan dan menekannya erat-erat ke tubuhnya. Xiao Yan melihat kembali ke gua, tersenyum penuh arti, dan berkata, "Gua ini bisa disebut istana kekaisaran, dan mereka yang telah melakukan perjalanan jauh ke sini akan mengatakan bahwa ini adalah tempat Xiao Yan dan istrinya tidur. Di sebelah kiri adalah tempat Kaisar Yan tidur, di sebelah kanan adalah tempat Kaisar Scarlet tidur. Itu akan menjadi sangat hidup kembali dan akan menjadi situs bersejarah." Cailin menatapnya dengan malu dan berkata, "Tidak memerah." Xiao Yan tertawa liar, memeluk Cailin di sampingnya dengan erat, dan berkata, "Ayo, maju dengan berani." Cailin menatap ke langit, dan berkata kepada Xiao Yan, "Cuacanya bagus hari ini, langitnya cerah." Xiao Yan berkata, "Itu lebih baik, kamu dapat berjalan-jalan dengan santai, berjalan di pegunungan binatang iblis ini, hanya berjalan-jalan di halaman dan menontonnya sesuka hati." Cailin mengangguk dan memeluk lengan Xiao Yan lebih erat. Keduanya berjalan bergandengan tangan, menyaksikan pemandangan pegunungan Warcraft di sepanjang jalan, merasa segar untuk sementara waktu. Pemandangan pegunungan tidak buruk, pepohonan hijau di hutan, burung-burung dan bunga-bunga harum, dan itu adalah pemandangan yang mengharukan. Xiao Yan melihat perbukitan di kejauhan dan hutan yang menjulang ke langit, dan jantungnya melonjak untuk sementara waktu. Dia berpikir bahwa dia, Kaisar Dou, masih yang terbaik di dunia saat ini. Selama dia menginjakkan kakinya, benua Douqi masih akan terguncang. Bagaimana mungkin sebuah gunung kecil binatang menghentikan langkah Kaisar Dou? Selama Doudi membuka tangannya dan berjalan, itu benar-benar mulus. Fighting Ki-nya bisa ditekan, maka, Heavenly Demon Puppet tanpa Fighting Ki tidak akan bisa ditekan oleh orang lain, dan ada pembangkit tenaga listrik level Douzun di sisinya. Itu masih sangat kuat, bahkan jika Anda berjalan menyamping di pegunungan ini, Anda tidak akan terhentikan. Jika bukan karena beristirahat di gua ini bersama Cailin, boneka iblis surgawi akan terlupakan. Xiao Yan sedikit bangga, dia tersenyum bahagia untuk sementara waktu, ini adalah senyum yang dia senyumkan dari hatinya untuk waktu yang lama. Dengan adanya Heavenly Demon Puppet ini di sisinya, sama saja dengan mengundang orang mati yang setia, yang sangat terjamin keselamatannya. Selain itu, kekuatan Doudinya terkadang muncul secara tidak dapat dijelaskan, yang memberinya kepercayaan diri yang kuat di dalam hatinya. Maju, maju, putar beberapa lingkaran di pegunungan binatang buas ini, dan berjalan-jalan. Xiao Yan tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa. Dia sangat bahagia, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Jika tidak ada panen di pegunungan, Anda bisa keluar dan pergi ke Zhongshu. Atau di tempat lain di benua Douqi, berkelilinglah, tingkatkan kekuatan Anda, dan kemudian menerobos kemacetan. Potensi Doudi masih cukup kuat. Cailin menatapnya dengan seringai, dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi melihatnya bahagia, dia sendiri juga bahagia, melihat bahwa Xiao Yan tertekan adalah hal yang menyedihkan. Cailin melihat bahwa dia telah cukup tertawa, dan kemudian berkata, "Ayo pergi, jangan berdiri diam di sini, diam, orang lain tidak akan menyukainya ketika mereka melihatnya." Xiao Yan menutup mulutnya dan tertawa beberapa kali. Dia berkata, "Kalau begitu ayo pergi, kita tidak akan tertawa lagi." Selalu tertawa bukanlah hal yang menyenangkan. Kemudian, dia menarik sisik warna dan melangkah lagi, berjalan menuju kedalaman dari pegunungan binatang iblis. Pemandangan gunung sangat bagus. Setelah berjalan beberapa saat, Xiao Yan tiba-tiba teringat suku Murloc. Dia menoleh dan bertanya, "Cailin, sisik merah muda itu, menurutmu dia benar-benar mati? Kenapa aku selalu merasa dia ada di sisiku?" Cailin tidak menjawab pertanyaannya, hanya maju selangkah. Setelah berjalan beberapa saat,
dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Yan tidak mengikutinya, jadi dia tetap di tempatnya dan menunggunya. Dia juga tidak melihat ke belakang, hanya berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. Dia berpikir bahwa Xiao Yan pasti akan mengikuti. Xiao Yan benar-benar mengikuti, dia tidak memiliki kesabaran untuk berdiri diam. Tidak peduli seberapa bagus pemandangannya, itu akan mati rasa setelah menontonnya untuk waktu yang lama. Selain itu, dia telah melihat pemandangan di sini untuk waktu yang lama. Sekarang, yang dia pikirkan hanyalah satu orang, wanita bernama Pink Scale. Itu adalah wanita yang menakjubkan, seorang wanita dengan kecantikan luar biasa, yang akan membuatnya melahirkan seorang wanita dengan jejak belas kasihan. Dia meninggal begitu saja, dalam ketidakjelasan. Xiao Yan menyusul Cailin dan dengan lembut meraih tangannya, lalu maju selangkah dan berjalan maju tanpa ragu-ragu. Kehidupan yang baik dimulai lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke pegunungan yang jauh, dan berkata kepada Cailin, apa yang kamu bicarakan di balik pegunungan? Cailin berkata dengan ringan, gunung. Xiao Yan terdiam sejenak, lalu berkata, di mana bagian belakang gunung itu? Cailin berseru tanpa berpikir, gunung. Xiao Yan berhenti tiba-tiba, dia berkata, tidak, di balik gunung bukanlah gunung, tetapi sebuah rahasia. Cailin menatapnya dengan heran untuk beberapa saat, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia bertanya, rahasia apa yang telah kamu temukan? Xiao Yan berkata dengan sederhana, tidak. Cailin tertegun sejenak, dan berkata, lalu apa rahasia yang kamu katakan? Xiao Yan tertawa dan berkata, kekuatan. Cailin menatapnya dengan bingung, dan kemudian bertanya, dapatkah kekuatan dianggap sebagai rahasia? Xiao Yan mengangguk penuh semangat dan berkata, lupakan saja, lihat, kekuatan akan datang. Setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, dia juga merasa tidak yakin, tetapi dia merasa bahwa pegunungan binatang jauh lebih terpencil dan misterius. Cailin pertama menatapnya kosong, lalu terkikik. Dia berkata, kamu membodohi orang. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kejauhan, dan melihat monster lebih dari 100 meter berjalan perlahan. Ini membuat Xiao Yan merasa sangat aneh. Dia juga tidak menyangka monster seperti itu akan muncul. Ketika dia melihat bahwa benar-benar ada monster yang datang, dia tetap di tempat dia terkejut. Dia melirik Cailin dengan tatapan kosong, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Dia dengan malu berkata kepada Cailin, kecelakaan, aku tidak menyangka akan ada monster. Cailin juga tertawa terbahak-bahak untuk sementara waktu, dan dia berkata, kamu bukan permaisuri Dou. Kamu sangat buruk dalam berbicara, yang di luar dugaanku. Xiao Yan mondar-mandir di tempatnya selama beberapa langkah, merentangkan tangannya, memutar pinggangnya, dan berkata tanpa daya, istri, tetap di sini dan biarkan aku bertarung. Cailin menatapnya dengan terkejut dan berkata, bisakah kamu melakukannya? Xiao Yan mengulurkan tangannya, lalu mengepalkan tinjunya, menekuknya ke belakang, dan berkata, lihat, itu penuh dengan otot, yang dirancang khusus untuk menantang kesulitan. Cailin tertawa terbahak-bahak, dan dia berkata, kalau begitu kamu bisa bertarung, berdiri dan berjuang keras, dan aku akan menonton dari samping. Xiao Yan meletakkan lengannya dengan frustrasi untuk sementara waktu, dia berkata, saya benar-benar ingin naik, saya adalah orang yang tidak berdaya sekarang, naik sama saja dengan memukuli anjing dengan roti daging, jika Anda pergi, Anda akan melakukannya, menjadi tidak ada jalan kembali. Cailin melipat tangannya ke dalam pelukannya dan berkata, lagi pula, tidak masalah, kalau begitu kamu juga seorang Dodi, silakan. Xiao Yan mengangkat matanya dan melirik monster besar yang datang perlahan, merasa sedikit linglung di hatinya untuk sementara waktu. Hal ini membuatnya sedikit malu. Jika itu adalah semangat juang atau master pertempuran, dia masih memiliki keberanian untuk menghadapinya. Tetapi di hadapan monster besar, dia memiliki niat untuk mundur. Dia melirik Cailin dan berkata dengan pengecut, istri, lebih baik kamu datang, kamu juga seorang Dou Huang, dan aku hanya seorang pejuang kecil. Cailin tersenyum bangga dan berkata, kalau begitu kamu menyingkir, jika kamu tidak bisa, tundukkan saja kepalamu, jangan bertahan, tidak baik bertahan, bertahanlah sampai akhir, kamu hanya akan membuat dirimu menderita. Xiao Yan tersenyum, menyingkir, dan berkata kepada Cailin, aku menyingkir, istri, ayolah. Cailin melangkah maju, energi balas dendamnya terkumpul, dan binatang yang bergegas itu segera berhenti,
menatap Kailin dengan sepasang mata raksasa yang ketakutan. Melihat binatang iblis seperti ini, Xiao Yan santai untuk sementara waktu. Dipahami bahwa binatang itu mengejutkan Cailin. Cailin adalah piton langit berwarna-warni kuno, yang merupakan binatang ajaib tingkat tinggi. Monster biasa tidak akan berani memprovokasi mereka. Xiao Yan menunjuk binatang itu dan memarahi, "Bukankah kamu sangat arogan? Ayolah." Tubuh monster itu berkedip, dan itu langsung menjadi tidak terlihat. Kailin mengambil kembali Douki dan tidak mengejarnya. Dia memandang Xiao Yan sambil tersenyum, dan berkata, "Mengapa kamu tidak terlihat seperti itu sekarang? Saya pikir kamu seperti Doudi, kamu cukup megah. Terkadang, Anda harus pergi jika Anda terburu-buru maju. Selama Anda terburu-buru maju seperti ini, akan ada situasi yang sama sekali berbeda." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Saya tidak mengandalkan prestise istri saya." Kailin menepuk ringan wajahnya dengan tangannya, Hehe tersenyum dan berkata, "Kamu akan membicarakan sesuatu dengan istrimu. Kamu adalah Doudi yang jujur. Kamu adalah seorang Doudi, apakah kamu masih perlu mengandalkan kekuatan istrimu?" Xiao Yan memutar matanya dan berkata, "Saya seorang pejuang tahap ketiga." Kailin mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kamu akan berpura-pura menjadi beruang. Siapa yang tahu bahwa kamu menyembunyikan dirimu, bergerak maju dan membawa istrimu pergi, bagaimana kamu bisa selalu berada di belakang orang lain?" Xiao Yan membuat Cailin merasa malu untuk beberapa saat, dia mengambil beberapa langkah dan berjalan di depan Cailin. Dikatakan bahwa semakin kaya seseorang, semakin takut mati. Semakin tinggi levelnya, semakin pemalu. Xiao Yan seperti ini sekarang, dia adalah Kaisar Dou, tentu saja dia harus menghargai dirinya sendiri. Meskipun orang lain sangat mencintainya, dia tetap ingin mencintai dirinya sendiri. Tetapi jika Anda terlalu mencintai diri sendiri, Anda akan kehilangan identitas dan martabat Anda. Seorang kaisar yang suka berperang, selalu serakah akan hidup dan takut mati, yang akan menghormatinya. Xiao Yan kemudian menegangkan kepalanya dan berjalan ke depan dengan hati-hati. Kailin menatapnya dari belakang, diam-diam tertawa dalam hatinya dari waktu ke waktu. Dia ingin tertawa ketika melihat penampilan malu Xiao Yan. Pria yang pernah terkenal di daratan ini juga mengecilkan kepalanya saat ini, yang benar-benar konyol. Apa yang membuat Cailin lebih bahagia adalah bahwa Xiao Yan benar-benar mengeluarkan penggaris berat suan dari cincin penerima lagi dan membawanya di belakang punggungnya. Melihat penguasa hitam besar dan gelap, di mata Cailin, anak laki-laki kurus dan lemah yang berjalan di pegunungan Yunlan muncul lagi. Dia mencintai orang ini dari lubuk hatinya, bukan hanya karena dia adalah Doudi, bahkan jika dia akan selalu menjadi Doudi, dia mencintainya dari lubuk hatinya, bukan cinta yang lemah kata-kata. Ratu Medusa dari suku ular, itu bukan karakter yang berbicara, dia akan menggunakan tindakannya untuk mencintai. Xiao Yan, yang membawa penguasa Xuan Chong lagi, sedikit bungkuk, dan penguasa yang berat membuatnya terhuyung-huyung. Tapi dia menggigit kepalanya dan menegakkan tubuh dan berjalan ke depan dengan tegas. Berapa banyak kesulitan yang datang, dan saya masih harus pergi ke air kali ini. Dia memiliki istri tercintanya sendiri, rumahnya sendiri yang hangat, dan aliansi yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Dia harus pergi dengan berani. Jika Anda melihat pegunungan Warcraft, yang merupakan sebidang tanah kecil, selama Anda terus berjalan dan berjalan dengan gigih, Anda dapat berjalan di sana. Kailin tersenyum lembut dan mengeratkan tangan Xiao Yan, dia berkata, "Jangan takut, dengan seorang istri di sini, kamu adalah seorang pejuang, dan aku akan melindungimu." Dia melihat sekeliling lagi, mendengus kaget, dan berkata, binatang itu mundur begitu cepat, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Xiao Yan berkata, pangkatnya tidak terlalu tinggi, dan kecepatannya juga cepat. "Saya hanya takut salah. Anda tahu, hanya seperti ini, dan hilang." Kailin tertawa dan berkata, "Jangan memakai topi tinggi untuk dirimu sendiri. Topimu tidak dikenakan dengan benar, sedikit bengkok, dan itu hanya menunjukkan rambut kuning di dalam dirimu," cacatnya. Xiao Yan tidak pemalu, dia telah menjadi bajingan selama bertahun-tahun, dan dia tidak akan pernah memerah setiap saat. Dia setebal tembok kota. Dia berkata, "Ini adalah kepribadian." Kailin mendengus dan berkata, "Kepribadian? Ketika Anda melihat kesulitan, Anda mundur, dan ketika Anda melihat peluang, Anda melarikan diri." Xiao Yan tersenyum, dia berkata,
Bukankah ini dengan seorang istri? Jika seorang istri kuat, seorang suami bisa lebih lemah. Cailin tersenyum dan berkata, aku tidak malu, dan aku masih melawan kaisar. Xiao Yan tidak malu, dia berkata, istri saya dapat mengatakan apapun yang dia inginkan. Istri saya selalu benar, jalan kita akan selalu berliku-liku, ambisi kita selalu tinggi, dan masa depan pasti akan cerah. Cailin mengerutkan bibirnya dan berkata, istriku tidak menyukaimu jika kamu licin dan fasih berbicara. Xiao Yan tertawa dan berkata, istriku suka labu tanpa mulut. Aku akan memilih beberapa untukmu. Ada begitu banyak hal di pegunungan binatang iblis ini. Cailin memutar matanya ke arahnya dan berkata, berhentilah sombong, dulunya adalah anak yang sederhana dan jujur, bagaimana hal itu berubah sekarang? Xiao Yan menepuk pantat Cailin dan berkata, istri, orang-orang tumbuh, dari pejuang menjadi pejuang, hasil akhirnya adalah mereka menjadi berminyak, licin, dan menjadi kota. Ada apa, tua licik, dunia ini? Tidak percaya pada kejujuran, hanya percaya pada pangkat, dan pangkat berasal dari kebijaksanaan dan budidaya. Jika Anda tidak pintar, Anda akan diplot. Pada titik ini, Cailin percaya bahwa setiap langkah yang dia ambil mengandung rencana dan trik. Tanpa sedikit intrik, akan sangat sulit bagi orang untuk mendapatkan pijakan di benua ini. Orang tidak bisa terlalu jujur, dunia ini terjalin dengan kelicikan dan kebenaran. Jika Xiao Yan tidak pintar, dia akan mati ratusan kali lebih awal. Mana bisa ada prestasinya nanti sebagai Dodi? Kehebatan seseorang tidak diberikan oleh orang lain, tetapi oleh kebijaksanaan dan keberaniannya sendiri. Xiao Yan melihat sekeliling lagi, tapi dia tidak melihat monster raksasa muncul, jadi dia merasa sedikit lebih nyaman. Dia berkata, istri, lebih baik berhati-hati. Kamu dan aku tidak dalam keadaan baik sekarang. Tidak baik dikubur di perut monster mana. Kita harus menyeberangi sungai dengan merasakan batu. Kali ini kamu datang pertama. Cailin menatapnya lagi dan berkata, kamu tidak takut dengan monster di belakangmu. Xiao Yan merasa pusing untuk beberapa saat, dia berkata, istri, ayo pergi bersama. Cailin menatapnya seperti ini, dan hatinya merasa geli. Xiao Yan begitu agung saat itu, bagaimana dia bisa terlihat seperti beruang sekarang. Namun, dia tidak bisa disalahkan, dia telah hidup dalam kenyamanan selama bertahun-tahun, dan meskipun dia berkultivasi di luar angkasa, dia dilahirkan dalam keadaan bahaya sebelum dia dapat tampil di tingkat yang luar biasa. Apalagi promosi sebagian besar dilakukan di garis depan hidup dan mati. Dalam latihan antariksa, kekuatan bertarungnya masih terus menurun. Kemudian, dia menghadapi beberapa situasi yang tidak dapat dijelaskan, dendamnya turun tajam, dan kekuatannya sangat melemah. Perlahan, keberanian itu akan turun, dan menjadi tanpa rasa percaya diri. Dia berkata, ayo pergi. Cailin berkata, ayo pergi. Cailin melihat ke depan, masih di dataran rendah pegunungan, dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun, dinaungi matahari, dan kedap udara. Dia tidak tahu di mana monster sebesar itu tinggal. Bisakah mereka bertahan hidup di hutan? Masih banyak rahasia di Demonic Beast Mountains ini, dan tidak mungkin untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka jangan lakukan. Mengapa Anda perlu memahaminya? Sangat menarik untuk terus seperti ini. Berjalan di depan mata tidak semenarik-menariknya. Kali ini, Mountain of Beasts memungkinkan Cailin untuk menemukan perasaan Girls Generation lagi, dan dia juga memiliki suami tercinta di sisinya. Mungkin setelah perjalanan ini, 3.000 hewan peliharaan Xiao Yan dapat dikumpulkan ke dalam dirinya. Cailin biasanya terlihat acuh tak acuh, tapi dia sangat memperhatikan sikap Xiao Yan terhadapnya. Keduanya berjalan beberapa ratus meter, Xiao Yan kehabisan napas, Xuan Chongqi terlalu berat. Saat itu, dia masih remaja, dan tubuhnya berkembang pada saat yang sama, tetapi sekarang dia mendekati usia parubaya, dan penampilannya tidak berubah, tetapi tubuhnya telah berubah. Jianzi telah kurang berolahraga selama bertahun-tahun, dan dia membawanya dengan hati-hati, dia merasa sedikit berat, dan langkahnya menjadi jauh lebih berat. Cailin ingin mengulurkan tangannya untuk membantunya, tetapi Xiao Yan mendorongnya menjauh, pada saat yang sama, butiran keringat di dahinya jatuh ke tanah. Waktu tidak memaafkan. Xiao Yan menarik Xuan Chongqi dari punggungnya, melemparkannya ke tanah, dan duduk sendiri. Dia mengulurkan tangannya untuk menarik skala warna lagi. Namun, Cailin mengabaikannya,
dia membantunya dengan kebaikan sebelumnya, tetapi dia tidak menunjukkan penghargaan apapun. Kailin memberinya wajah, tapi Xiao Yan tidak terganggu, berdiri dari tanah, meraih tangan Cailin, dan berkata kepadanya, "Istri, duduklah sebentar dan istirahat." Cailin memberinya tatapan tidak senang dan berkata, "Kamu duduk, apa yang kamu lakukan?" Petik 2. Xiao Yantian berkata dengan wajah cemberut, "Kamu adalah istriku, istriku sayang, aku harus peduli padamu." Kailin menjabat tangannya dan berkata dengan ringan, "Kamu tidak perlu peduli, aku tidak tahan dengan kekhawatiranmu." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sapu tangan dari lengan bajunya dan menyebarkannya ke tanah. "Baru saja duduk. Kemudian saya mendengar suara yang lemah memarahi, 'Siapa, mengapa kamu tidak memiliki mata seperti ini?' Saya tidak bisa melihatnya, saya tidak percaya, mata ini tumbuh di dahi, dan pantatnya sangat berharga." Cailin melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang terlihat. Dia berteriak kepada Xiao Yan dengan marah, "Dodi, kekuatan macam apa yang kamu tunjukkan?" Ketika Xiao Yan diteriakkan oleh Cailin, dia merasa sedikit bingung, dan dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba marah. Dia buru-buru tersenyum dan datang dan bertanya, "Istri, ada apa?" Cailin berkata dengan tidak puas, "Beristirahatlah, dan jangan biarkan orang hidup dalam damai. Sumpah, kamu masih memiliki pengendalian diri." Xiao Yan menegakkan tubuhnya untuk sementara waktu, dan berkata dengan percaya diri, "Istri, saya adalah Dodi, puncak yang terkuat di dunia, saya tidak memiliki pengendalian diri, lalu siapa yang memiliki pengendalian diri? Bahkan jika saya kentut, itu akan sangat elegan, orang lain harus mengikuti. Siapa saya? Saya seorang publik figur, seorang figur bintang, seorang figur fokus." Setelah Cailin mengatakan ini, dia langsung senang, dia berkata, "Jangan taruh emas di wajahmu, kamu hanya petarung peringkat 3. Ketika Xiao Yan mendengar apa yang dia katakan, kepalanya langsung tertunduk, dan dia berkata dengan lesu, "Istri, kamu tidak memukul orang di wajah, dan kamu tidak mengekspos kekurangan ketika kamu bersumpah." Cailin merasa bahwa apa yang dia katakan sedikit lebih serius. Lagi pula, dia sekarang kembali dalam keadaan menjadi pemborosan keluarga Xiao. Stimulasi yang berlebihan benar-benar melukai harga dirinya, jadi dia tidak bisa berbicara terlalu tajam. Dia terkekeh, wajahnya menunjukkan kelembutan, dan meraih tangan Xiao Yan dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Duduk, duduk, ayo duduk." Xiao Yan duduk terlebih dahulu, dan begitu pantatnya menyentuh tanah, dia mendengar teriakan dan omelan, tetapi kali ini suaranya sangat keras dan dia hanya mendengar omelan, "Mati, benar, saya tidak akan menemukan tempat lain lagi, aku bosan hidup bengkok." Bar. Xiao Yan sedikit bingung, dari mana suara ini berasal? Itu terlalu mencolok. Cailin itu juga dikatakan sebagai Do Huang. Dan Do Huang ini, dimasukkan ke dalam gunung binatang buas ini, dia adalah super kuat tidak peduli apa. Dengan Warcraft umum di sini, masih tidak bisa diprovokasi. Tetapi mereka yang tidak memiliki mata panjang berani menjadi tidak bermoral. Itu sangat keterlaluan. Xiao Yanteng berdiri, dan percikan amarah langsung mengalir ke dahinya. Terlalu arogan, dan arogan sampai ekstrim. Jika dia tidak mengambil tindakan saat ini, orang akan menarik kotoran di atas dahinya, dan dia tidak tahan lagi. Tembakan, dia mengangkat lengan bajunya, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada target di depannya. Dia harus meletakkan lengan bajunya lagi, dan dia berkata dengan marah, "Jika kamu memiliki benih, maka berdirilah." Dia mendengarkan omelan pihak lain, "Jika kamu tidak memiliki benih, kamu berdiri saja." Xiao Yan tercengang, menurut logikanya, jika dia memiliki sesuatu, dia harus turun. Saya telah mendengar bahwa ada pahlawan yang berdiri, tetapi saya belum pernah mendengar tentang pahlawan yang merangkak. Sungguh hal yang konyol. Xiao Yan sangat gembira, pikirnya, apa ide ini? Dia berteriak lagi, "Ada yang macam, ayo berduel." Dia mendengarkan omelan pihak lain, "Tidak ada benih, Anda tidak ingin memilih." "Siapa kamu? Kamu selalu belajar dari perkataan orang lain." Xiao Yan sangat marah, dia tertawa, dan berkata, "Jangan bersembunyi, berdirilah secara terbuka, kami telah melakukan trik, bahkan jika kamu telah dipukuli, jangan sembunyikan dirimu." Kemudian saya mendengar ledakan omelan, "Cucu itu satu-satunya rahasia. Apakah Anda memiliki mata, bagaimana Anda bisa duduk di atas orang lain?" Baru saat itulah Xiao Yan mengerti bahwa dirinya dan Cailin yang duduk di sana.
Tapi orang ini terlalu kecil, dia sangat besar sehingga dia bisa membuat orang duduk. Dia buru-buru berdiri, meskipun statusnya mulia, dia tetap harus sopan. Bunga dan tanaman itu, cabang dan daun, sulur dan sulur. Anda bahkan tidak bisa duduk, jika Anda duduk dan menekan, Anda bukan anak yang baik. Bersikap baik dan jujur, Anda tidak bisa menipu dan menipu, Anda tidak bisa makan, minum, pelacur dan berjudi. Menjadi pribadi adalah memperhatikan moralitas, tanpa moralitas, tidak mungkin bergerak sejengkal. Bahkan jika Anda adalah seorang santo yang bertarung atau seorang kaisar yang bertarung. Xiao Yan menemukan 100.000 alasan untuk dirinya sendiri di dalam hatinya sebelum dia menekan amarah di dalam hatinya. Dia berdiri dengan rendah hati dan hati-hati, lalu tersenyum, menyipitkan matanya, dan melihat sekeliling dengan sangat ramah. Cailin juga berdiri, menarik sapu tangan di bawah pantatnya, menepuknya, dan melipatnya. Dia bergumam sedih, betapa besar pria, dia akan melemparkan orang-orang seperti ini, dan dia tidak akan membiarkan dia beristirahat dengan baik. Ini benar-benar menjengkelkan. Kemudian saya mendengar suara teredam berkata, ini bukan pria besar, pria kecil. Cailin berkata dengan sedih, tidak masalah apakah kamu pria besar atau kecil, kamu harus berdiri dan biarkan kami melihatnya. Kemudian saya mendengar suara teredam berkata, kami telah berada di bawah hidung Anda sepanjang waktu, Anda bahkan tidak melihatnya, Anda menundukkan kepala Anda yang mulia. Xiao Yan menunduk untuk melihat, tetapi tidak ada gerakan, jadi dia harus membungkuk lagi, hanya untuk melihat dua orang seukuran kacang melompat dan menabrak satu sama lain. Dia penasaran untuk sementara waktu, ada orang yang begitu kecil, dunia ini benar-benar penuh dengan hal-hal aneh. Dia berjongkok sambil tersenyum, dan menyaksikan tabrakan antara keduanya dengan penuh minat. Saya melihat seorang yang gemuk, dengan tubuh yang lebih besar. Yang lainnya relatif kecil, keduanya bertabrakan tanpa lelah. Xiao Yan berpikir, hanya dua penjahat ini, bahkan jika dia menepuk mereka dengan ringan, dia akan membunuh mereka, dan itu akan membutuhkan banyak usaha. Dunia telah benar-benar berubah. Sungguh konyol bahwa dua orang kecil seperti itu berani menantang diri mereka sendiri. Dia memandang mereka dan berkata dengan lembut, kalian berdua yang berbicara denganku. Si Bundar berkata, tidak bisakah? Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu konsekuensi dari apa yang kamu katakan? Keduanya senang, bahkan Raja Singa bersayap ametis tidak dapat membantu kami, apalagi Anda. Di depan mata Xiao Yan, seorang pria dan seekor binatang saling berhadapan di udara. Yang satu besar dan yang lain lemah. Yang lemah kemudian menjadi istrinya, dan sekarang menjadi dekan Akademi Jiayan, Yun Yun. Dan raksasa itu masih berada di pegunungan binatang iblis ini. Pada saat itu, Raja Singa mungkin adalah pembangkit tenaga listrik dari peringkat Do Huang, dan saya khawatir dia telah melampaui peringkat ini sekarang. Jadi, berapa level dua orang kecil di depan mereka? Dua orang yang melompat berhenti dan bertabrakan, yang satu bersandar pada yang lain, keduanya melipat tangan, dan menyipitkan mata dan berkata kepada Xiao Yan, bayar beberapa biaya perlindungan, selama Anda membayar biaya perlindungan, Anda semua nongkrong di pegunungan monster ini, bahkan jika Anda berjalan menyamping. Dan tidak ada yang berani memprovokasi Anda. Ketika Xiao Yan mendengar nada yang begitu besar, dia tidak bisa menutup mulutnya karena terkejut. Bahkan ketika dia berada di puncak Dodi, dia tidak berani memberitahu siapapun bahwa Anda membayar biaya perlindungan. Selama Anda membayar biaya perlindungan, Anda dapat berjalan menyamping di benua Doki ini. Dia tidak pernah berani mengatakan itu. Dia adalah Dodi. Dan sekarang dua bocah kecil ini tidak bisa lebih muda lagi, dan mereka berani berbicara. Tuhan, itu gila. Setelah mendengarkan kata-katanya, Cailin juga berjongkok dengan rasa ingin tahu, membungkuk untuk melihat anak itu, dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu tidak takut pada Xiao Yan Dodi? Petik 2. Kedua anak itu tertawa arogan dan berkata, kamu berbicara tentang Xiao Yan yang berlarian saat itu. Kami bertemu dengannya saat itu. Cailin bertanya, kalau begitu kamu melihatnya lagi, bisakah kamu masih mengenalinya? Yang lebih lemah berkata, aku bisa mengenalinya ketika dia terbakar menjadi abu. Raksasa itu berkata, saya bisa mengenali kulitnya. Cailin tertawa terbahak-bahak, air mata mengalir di matanya yang tersenyum. Dia belum pernah mendengar kata-kata absurd seperti itu atau melihat orang yang begitu konyol.
Untuk menjadi begitu belak-belakan. Cailin mengulurkan tangannya untuk memegang salah satu dari mereka, tetapi ketika dia melihatnya melompat, bayangan itu menghilang dalam sekejap mata. Kailin mendengus dan mendongak, hanya untuk melihatnya di udara dengan senyum puas di wajahnya. Dan berkata padanya, "Gadis, jangan melakukan sesuatu dengan santai, meskipun statusmu terhormat, tetapi juga sopan." Kata-kata ini membuat Cailin tertawa dan membungkuk. Apa maksud semua ini? Dia segera mengumpulkan ki pertempurannya dan melemparkan tinjunya, mencoba menghentikan anak itu. Tapi dia melihat anak itu jatuh ke tanah, melompat lagi, dan menghilang lagi dalam sekejap mata. Kailin mengepalkan tinjunya untuk sementara waktu, tertegun di tanah. Dia telah menyerang lawan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah meleset seperti hari ini, menang setiap saat. Dia merasa sedikit luar biasa, seorang anak kecil seukuran kacang, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan padanya. Ini terobosan. Cailin sangat marah sehingga dia akan menyerang lagi. Xiao Yan menariknya dan berkata, "Aku akan mencobanya." Kailin menatapnya dengan heran, dan bertanya dengan bingung, "Bagaimana kamu mencoba? Kedua anak ini bukan lawan biasa." Xiao Yan tersenyum sedikit dan berteriak, "Xiao Yi muncul, beri aku kekuatan, serang." Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, tetapi tidak ada gerakan. Kedua anak itu tertawa, "Xiao Yi muncul, kamu adalah Kaisar Dou, beri aku kekuatan, kekuatan." Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.